Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, para hadirin sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperdalam ilmu agama kita, yaitu diantaranya adalah pada hari ini kita berusaha untuk mengenal yaitu orang-orang yang paling utama dari agama Islam ini, orang-orang yang menjadi penopang agama Islam, yaitu para khulafaur rasyidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga taufiknya agar kita bisa meneladani para khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan tadi telah dibahas oleh Al-Ustadz, ya guru kami Syekhuna Abdurrahman At-Tamimi hafizahullah, dan beliau sudah menjelaskan dengan sangat bersemangat tentang Abu Bakar As-Siddiq. Maka selanjutnya kita akan membahas tentang Al-Khalifah Rashid yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Para sekalian rahimani wa rahimakumullah, silahkan dilihat di dalam makalah yang telah kami tulis dengan singkat, yaitu pertama adalah tentang nasab dari Umar bin Khattab. Nama beliau adalah Umar bin Khattab ibn Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay al-Qurashi al-Adawi, kunyahnya adalah Abu Hafs. Beliau adalah salah satu anggota dari suku Quraisy, sehingga tadi nasabnya atau nisbahnya adalah Al-Qurashi. Dan kunyahnya beliau adalah Abu Hafs. Hafs ini ada artinya singa, atau asad. Yaitu Nabi SAW memberikan kunyah ini kepada beliau. Umar bin Khattab dipanggil oleh Nabi SAW, ya Aba Hafsin, wahai Abi Hafs. Maka semenjak itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki kunyah Abu Hafs. Begitu pula dikenal bahwasanya Umar bin Khattab memiliki kunyah Abu Abdullah. Namun yang paling terkenal, paling masyhur adalah Abu Hafs ini. Ibunya Umar bin Khattab bernama Hantamah binti Hashim ibn al-Mughirah ibn Abdullah ibn Umar bin Makhzum. Ibunya ini adalah saudara sepupunya Abu Jahal, karena Hashim ini adalah saudara kandungnya Hisham. Abu Jahal kan namanya Amr ibn Hisham, Jadi ibunya Umar bin Khattab ini adalah saudara sepupu dari Abu Jahal. Adapun kelahiran dari Umar bin Khattab, berkata Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Tahdzib, walida ba'dal fili bi 13 sanatan. Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Artinya apa? Kalau dulu kita sering dengar bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah. Artinya Umar bin Khattab 13 tahun lebih muda daripada Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu di sini disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab lahir 13 tahun setelah tahun gajah. Kemudian di dalam sebuah riwayat disebutkan wulidtu qabla al-fijaril a'zami bi 4 sinin. Aku dilahirkan sebelum perang Fijar yang terbesar 4
4 tahun sebelumnya, ya. Artinya ya ketika perang Fijar Nabi SAW ketika itu umur 17 tahun, ya. Dan ya kalau kita kurangi 4 tahun, ya kurang lebih 13 tahun. Jadi kurang lebih adalah benar bahwasanya beda antara Umar bin Khattab dengan Rasulullah SAW adalah 13 tahun. Ya, jadi kalau antum ditanya, ya, berapakah beda usia antara Umar bin Khattab dengan Nabi SAW? Bedanya adalah Umar bin Khattab 13 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Kedudukan beliau di masa jahiliyah. Berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, Umar adalah salah satu pemuka Quraisy. Dia adalah utusan yang mewakili Quraisy di masa jahiliyah, yaitu apabila terjadi perang saudara di antara mereka atau perang antara mereka dengan kabilah lain, maka Quraisy mengutusnya, ya. Hal ini adalah karena Umar bin Khattab dikenal dengan keberanian beliau dan kefasihan beliau di dalam berbicara. Maka ya sering diutus sebagai utusan resmi Quraisy. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab di masa jahiliyah memiliki kedudukan yang tinggi di kalangan suku Quraisy. Kemudian selanjutnya masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam. Dari Ibnu Umar, Nabi SAW pernah berdoa, "Ya Allah, muliakanlah Islam dengan seorang yang paling kau cintai dari dua orang ini, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal." Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim dan disahihkan oleh Hakim dan disepakati oleh Imam Az-Zahabi. Hadis ini menunjukkan bahwasanya besar harapannya Nabi SAW agar ya salah satu dari dua orang ini masuk Islam, ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab, ya. Kemudian para ulama menjelaskan bahwasanya hadis ini, ya, bi ahad bi hadzani rajulaini, muliakanlah dengan salah satu dari dua orang ini, yaitu ketika Rasulullah SAW masih bimbang antara keduanya. Namun ketika Rasulullah SAW sudah melihat bahwasanya Umar bin Khattab ini jauh lebih baik dan jauh lebih bisa diharapkan, maka Nabi SAW berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab. Berkata Ibnu Abbas, dahulu telah masuk 39 orang dari kaum pria dan wanita. Kemudian Umar masuk Islam mengenapkan jumlahnya menjadi 40 orang. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-64, Ya ayyuhan nabiyyu hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu dan bagi orang-orang mukmin yang mengikutimu. Ya. Ketika Umar bin Khattab ya masuk ke dalam Islam, maka Allah Subhanahu wa taala ya mencukupkan Islam dengan Umar bin Khattab. Oleh karena itu di dalam ya banyak perkataan para sahabat, ya, di sini dari sahabat Hudzaifah, beliau berkata, "Lamma aslama Umaru, kana al-islamu karrajulil muqbili la yasdadu illa qurban." Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka Islam seperti seorang laki-laki yang melangkah maju, tidaklah bertambah kecuali kedekatan, ya. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka Islam itu semakin jaya, ya, semakin berani, semakin maju, ya. Namun sebaliknya, falamma qutila Umar, ketika Umar telah terbunuh, kanal Islamu karrajulil mudbiri la yasdadu illa bu'dan. Maka setelah Umar bin Khattab meninggal dunia, maka tidaklah Islam bertambah melainkan apa? Semakin jauh, semakin mundur, seperti laki-laki yang berjalan mundur, ya. Dan ini kita rasakan hingga saat ini. Oleh karena itu berkata Abdullah bin Umar, "Ma zilna a'izzatan mundu aslama Umar." Kami senantiasa menjadi mulia semenjak Umar masuk Islam, ya. Maka Umar bin Khattab, ya, beliau ya adalah seorang sahabat yang sangat diharapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukti ya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah muliakanlah Islam, ya, terbukti ketika Umar masuk Islam, ya, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabul,
Islam semakin maju, Islam semakin mulia, dan kaum muslimin menjadi orang-orang yang mulia. Selanjutnya, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita lihat bagaimana sifat fisik Umar bin Khattab. Berkata Ibnu Abdul Bar, Umar kulitnya sangat putih, ya, tinggi, jenggotnya tebal, ya, kepalanya ya botak, maksudnya adalah botak di bagian depan, ya, dan beliau adalah seorang yang kidal. Beliau adalah seorang yang kidal. Berkata Asy-Sya'bi, Umar adalah seorang lelaki bertubuh besar, ya, bisa dibayangkan tinggi, badannya besar. Berkata Abdurrahman bin Aswad, demi Allah, dahulu Umar apabila berjalan, maka langkahnya mantap di atas bumi dan suaranya keras, ya, suaranya keras. Oleh karena itu dahulu di zamannya Sulaimah ibn Abi Hathmah, berkata seorang sahabiat yaitu Syifa binti Abdullah. Syifa ini radhiyallahu ta'ala anha, dia melihat ada para pemuda, ya, yang kalau bicara itu pelan-pelan gitu, ya, kayak lemes, ya. Kemudian kalau jalan itu ya pelan-pelan terseok-seok, ya. Maka Asy-Syifa ini bertanya, ya, man hada, siapakah para pemuda ini, ya? Maka dijawab nusak, ya, orang-orang ini, para pemuda ini adalah para ahli ibadah, ya. Mereka adalah para ahli ibadah, saking ya sering ibadahnya maka jalannya terseok-seok, lemes, ya, kalau ngomong itu pelan-pelan, nggak kedengeran begitu, ya. Maka berkata Asy-Syifa ini, kana wallahi, demi Allah, dulu Umar idza takallama asma'. Umar bin Khattab kalau beliau berbicara asma', maka mendengarkan kepada semua orang. Orang yang diajak bicara pasti dengar suaranya, ya. Wa idza masya asra'a, kalau jalan tidak terseok-seok, ya, namun apa, langkahnya tegap cepat. Wa idza daraba auja'a, dan kalau mukul, ya, maka membuat sakit, ya, artinya bertenaga, nggak luluh, ya. Wa huwa nasiku haqqan, dan Umar adalah benar-benar seorang ahli ibadah, ya. Artinya nggak seperti ini, ya. Kalau ini, ya, mengaku ahli ibadah tapi kok lemes, ya. Umar bin Khattab ahli ibadah, ya, namun beliau kalau bicara keras lantang, kalau jalannya mantap cepat, ya, dan beliau kalau mukul bertenaga pukulan beliau, ya. Maka ini adalah diantara sifat Umar. Begitu pula dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya berkata, aku pernah melihat Umar memegang telinga kuda dengan salah satu tangannya dan telinga yang lain dengan tangan yang lainnya. Kemudian Umar meloncat hingga duduk di atas kuda, ya. Artinya meskipun badannya besar, ya, namun Umar bin Khattab adalah seorang yang lincah, ya, bukan seorang yang ya lemas begitu, enggak, ya. Ini adalah ya gambaran sifat fisik Umar bin Khattab. Kemudian kita melangkah menuju pembahasan selanjutnya, yaitu penyebutan Umar bin Khattab di dalam kitab-kitab terdahulu. Berkata ya Ibnu Qudamah Muwafaquddin di dalam kitab beliau Minhajul Qasidin, wa wasfuhuma ya'ni Abu Bakrin wa Umar fi kitabillahil munazzali anna Abu Bakrin ya'malu bi'amali sahibihil yasir thumma yamut. Di antara gambaran penyebutan Abu Bakar dan Umar di dalam kitab-kitab yang diturunkan terdahulu dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Abu Bakar memerintah sebagaimana Rasulullah SAW memerintah, hanya sebentar saja kemudian beliau meninggal, ya. Tadi mungkin sudah dijelaskan masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq hanya berapa? Hanya 2 tahun saja, ya. Kemudian apa? Tsumma ya'tikum qarnul hadidi. Ya, ini di kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur'an.
kemudian akan datang kepada kalian tanduk besi. Ya, setelah Abu Bakar apa? Tanduk besi. Fayamla'u masyariqal ardi wa magharibaha qastan wa adla. Maka tanduk besi ini akan memenuhi bumi, baik timurnya maupun baratnya, dengan keadilan. La ta'khudhu fillahi laumata laim. Ya, tanduk besi ini tidak takut dengan celaan siapapun selama itu di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Selama itu untuk membela Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, siapakah tanduk besi ini? Ya, disebutkan ya oleh Ibnu Jauzi dari Al-Aqra, muadzinnya Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar pernah melewati sekelompok dari para ya orang-orang Yahudi ahli kitab. Maka Umar berkata kepada mereka, "Ha tajiduna fi syai'in min kutubikum?" Apakah kalian mendapati ya, kalian membaca di dalam kitab-kitab kalian itu ya penyebutan tentang kami? Faqalu najidu. Maka mereka ya orang-orang ahli kitab itu mengatakan, "Iya, kami mendapati penyebutan kalian. Sifatakum wa amalakum, ya bagaimana sifat-sifat kalian, ya gambaran-gambaran tentang kalian, bagaimana dengan perbuatan-perbuatan kalian. Walam najidu asma'akum, tapi enggak ada disebutkan nama kalian, ya. Namun kami enggak mendapati nama-nama kalian. Qala kaifa tajiduni, ya. Bagaimana kalian mendapatkan tentang gambaran diriku di dalam kitab kalian? Ada enggak?" Maka berkata orang-orang ahli kitab tersebut, "Qarnud min hadid." Ya, kami dapatkan sifatmu yaitu apa? Tanduk besi. Ya. Qala qarnud min hadid maga? Apa maksud dari ya tanduk besi ini? Maka mereka menjawab, "Amirun syadidun," pemimpin yang keras. Ya. Qala Umar, maka Umar berkata, "Allahu Akbar, alhamdulillah." Ya. Jadi ini adalah gambaran Umar bin Khattab, ya, sudah ada di dalam kitab-kitab yang terdahulu, ya. Ya, kalau gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sudah sangat jelas, ya, seperti orang-orang itu mengenali anak-anak mereka, begitu pula dengan gambaran para sahabat. Dijelaskan di dalam kitab-kitab terdahulu, namun itu dirubah, dihapus, ya, oleh para ahli kitab. Ya. Kemudian wa an Abdullah bin Mas'udin qala raqiba Umar radhiyallahu anhu farasan. Umar bin Khattab pernah menunggang seekor kuda. Ya, kemudian beliau memacu kuda tersebut. Maka tersingkaplah bagian paha dari Umar bin Khattab. Dan penduduk Najran, ya, Najran ini kebanyakan adalah penduduk ya Nasrani. Yaitu ketika antum mungkin dulu ingat ketika kisah Ashabul Ukhdud, ya, mereka di atas tauhid, ya, kemudian disiksa oleh raja mereka dan dimasukkan ke dalam parit, ya. Jadi di sana banyak ahli kitab. Nah, ketika Umar berada di sana sedang menunggang kuda, maka penduduk Najran melihat, ya, di paha Umar yang tersingkap tersebut itu ada tanda hitam, ya. Maka apa kata mereka? Hadzal ladzi najidu fi kitabina annahu yukhrijuna min ardina. Inilah ya apa yang kami dapati di dalam kitab kami, ya, bahwasanya nanti ada seorang yang punya tanda hitam di pahanya, ya, yang akan mengeluarkan ahlu kitab dari negeri mereka, ya. Karena nanti oleh Umar bin Khattab semua orang musyrik, semua ahli kitab, ya, dikeluarkan dari Jaziratul Arab, ya. Maka ya Umar bin Khattab sudah dikenal oleh para ahli kitab dan sudah disebutkan sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Selanjutnya, ya, di dalam makalah tidak disebutkan, yaitu kita membicarakan tentang kekhalifahan Umar bin Khattab. Silakan ditulis, ya. Berkata Imam Adz-Dzahabi, "Waliya Umarul khilafata asyra sinina wa nis." Umar bin Khattab memegang tampuk khilafah selama 10 tahun setengah. Umar bin Khattab memegang tampuk khilafah, ya, menjadi khalifah selama 10 tahun setengah.
Berkata Ibnu Jauzi, ya, tufi Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar meninggal dunia, ya, maka alaitis sulasa, pada sore hari di hari Selasa, malam Selasa, ya. Abu Bakar meninggal sore hari di malam Selasa, li thamani baqina min Jumadal Akhirah, di 8 hari yang tersisa dari Jumadal Akhirah tahun 13 Hijriah, ya. Maka esok harinya pada hari Selasa, Umar bin Khattab naik menjadi khalifah, ya. Jadi ketika hari Senin Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, maka esok harinya Selasa, ya, Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Kemudian berkata Jami' bin Shaddad dari ayahnya, kana awwala kalamin takallama bi Umar, ucapan atau kata-kata pertama yang disampaikan oleh Umar hina sa'idal mimbar, ketika pertama kali naik ke mimbar untuk berkhutbah, kata-kata yang pertama Umar ungkapkan adalah Allahumma inni syadidun falayyinni. Ya Allah, aku ini adalah keras, ya, tegas, maka lembutkanlah diriku. Wa inni dhaifun faqawwini, dan aku ini adalah lemah ya Allah, maka kuatkanlah aku. Wa inni bakhilun fasakhini, dan aku ini adalah seorang yang pelit, maka lapangkanlah aku, ya. Ini adalah ucapan yang pertama kali Umar ungkapkan ketika beliau pertama kali naik mimbar sebagai khalifah. Begitu pula dengan, ya, Umar pernah berkata, "Lau alimtu anna ahadan minan nasi aqwa ala hadzal amri minni lakuntu aqdumuh." Seandainya saja aku mengetahui ada orang yang lebih mampu, lebih kuat dariku untuk memegang tampuk khilafah, maka pasti aku akan majukan dia sebagai khalifah. Fatudrabu unuki ahabbu ilayya min an aliyahu, karena leherku ini dipenggal, ya, itu lebih aku sukai daripada aku menjadi khalifah, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab tidak memiliki ambisi sedikit pun untuk menjadi seorang khalifah, ya. Ini adalah tentang masa khilafah Umar bin Khattab. Kemudian ketika beliau menjabat sebagai khalifah, maka ada sebuah gelar yang sampai saat ini kita, ya, mengenalnya, yaitu gelar apa? Amirul Mukminin, ya. Kenapa kok sampai Umar bin Khattab, ya, disebut sebagai Amirul Mukminin, ya? Ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama, diriwayatkan oleh para ulama. Di antara sebab yang pertama, yaitu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi dari Muhammad bin Sa'ad. Beliau berkata, lamma mata Abu Bakar, ketika Abu Bakar meninggal radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dahulu beliau dipanggil dengan julukan Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Khalifahnya, penggantinya, penerusnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ketika Abu Bakar meninggal, maka julukan bagi seorang pemimpin adalah Khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Penerusnya, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, ketika beliau, ya, As-Siddiq radhiyallahu ta'ala meninggal dunia, ya, Umar diangkat sebagai pemimpin. Maka beliau dipanggil sebagai apa? Khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Penerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka, ya, orang-orang mengatakan, bagaimana nanti kalau setelah Umar, ya, datang khalifah lainnya, maka julukannya akan semakin panjang, ya. Khalifati Rasulillah, ya. Selanjutnya lagi khalifati seterusnya, ya. Maka, ya, akan menjadi panjang. Maka beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW mereka mengatakan, nahnul mu'minun, kami adalah orang-orang mukmin, wa Umaru amiruna, dan Umar adalah pemimpin kami. Maka semenjak itu dipanggillah Umar sebagai Amirul Mukminin, ya.
Jadi ini adalah karena para sahabat melihat ya kalau khalifati akan panjang sekali ya, maka sudah kita panggil, kita ini orang-orang mukmin, orang-orang beriman, dan Umar ini adalah amiruna, pemimpin kami, maka kalau gitu kita panggil saja Umar sebagai Amirul Mukminin ya. Kemudian di antara sebab ya yang kedua yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Syihab, yaitu ketika Umar meminta utusan dari Irak untuk meminta laporan ya. Akhirnya diutuslah 2 orang ya, utusan yang bernama Balid ibn Rabi'ah wa Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhuma. Akhirnya kedua sahabat ini datang ke kota Madinah. Ketika masuk ya mau menemui Umar bin Khattab, mereka menemui Amr bin Al-As. Maka berkata kedua orang ini, ya Amr, ista'dzin lana ala amiril mu'minin. Wahai Amr, tolong mintakan izin bagi kami agar bisa ketemu dengan Amirul Mukminin ya. Padahal saat itu belum dikenal ungkapan Amirul Mukminin ya. Maka Amr pun masuk menemui Umar bin Khattab. Amr bin As mengatakan, assalamu alayka ya Amirul Mukminin ya, mengucapkan salam, keselamatan atas dirimu wahai Amirul Mukminin. Maka Umar kaget ya. Umar bertanya, ma badalaka fi hadzal ism ya Ibn Al-As? Kenapa kamu menyebutkan nama ini, julukan ini wahai Ibn Al-As ya? Julukan ini belum pernah disebutkan. Kok kamu manggil ya dengan nama ini? La tukhbaranna mimma qulta. Kamu harus menyebutkan kenapa, sebabnya kamu menyebutkan Amirul Mukminin. Maka akhirnya Amr bin As menjelaskan bahwasanya tadi datang ya 2 orang atasan dari Irak dan memanggilmu dengan nama Amirul Mukminin. Maka semenjak itulah ya dituliskan di dalam surat-surat ya bahwasanya min Amiril Mukminin Umar bin Khattab ya. Berlakulah julukan Amirul Mukminin ya. Ini adalah diantara sebab ya 2 sebab penyebutan atau julukan Amirul Mukminin bagi Umar bin Khattab. Hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya ada sebuah hal yang ya tercatat di dalam sejarah, yaitu tentang penetapan tanggal Hijriah ya. Penetapan penanggalan Hijriah ya, silakan ditulis juga ya. Ini terjadi pada zamannya Umar bin Khattab. Ibnu Jauzi meriwayatkan dari Maimun ibn Mahran, dafa ila Umar radhiyallahu anhu saqqun mahalluhu fi Sya'ban. Suatu hari pernah ya diberikan kepada Umar bin Khattab sebuah laporan ya, tertulis di dalam laporan tersebut bulan Sya'ban ya. Ya, sebuah ya kertas begitu ya. Kemudian tertulis di atasnya bulan Sya'ban. Maka Umar bertanya ya, Sya'ban hadzal ladzi madha aw alladzi huwa atin aw alladzi huwa fihi. Ini Sya'ban ini ya, apakah Sya'ban tahun yang lalu yang sudah lewat, atau Sya'ban yang akan datang, atau bulan Sya'ban sekarang, kata Umar. Ya kan bingung, cuma tulisannya Sya'ban ya. Apakah ini Sya'ban yang lalu, yang sekarang, atau yang akan datang? Maka akhirnya ya orang-orang juga nggak ada yang tahu, pada bingung. Maka akhirnya Umar bin Khattab mengatakan, da'u lin-nasi syai'an ya'rifunahu. Berikanlah tanda ya, penandaan-penanggalan agar bisa diketahui oleh manusia. Maka dia menyarankan uktubu ala tarikh Rum ya. Cobalah kita ikuti penanggalannya Romawi. Kemudian faqila innahu yatulu, terlalu panjang ya. Sudah tahun berapa ya? Terlalu panjang katanya. Wa innahum yaktubuna min indi Dzulqarnaini, karena mereka menuliskannya sejak zamannya Dzulqarnain. Kemudian ada yang berkata, uktubu tarikhul Fars, tulislah dengan penanggalan Persia. Kemudian ada yang mengatakan, kullama qama malikun taraha makana qablahu. Jangan, karena setiap ada raja baru ya, maka penanggalannya dirubah ya. Akhirnya mereka berkumpul bermusyawarah ya, kemudian melihat ya dari sejarah Islam
ya. Akhirnya mereka sepakat ya menghitung dari semenjak Rasulullah SAW tinggal di Madinah, ya. Semenjak Nabi SAW tinggal di Madinah. Dan saat itu, saat ditetapkan penanggalan tersebut, ya, semenjak Nabi SAW tinggal di Madinah sampai saat itu adalah 10 tahun, ya. Semenjak saat itulah kaum muslimin mengenal yang namanya penanggalan Hijriyah, ya. Dimulai dari hari pertama semenjak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian hari pertama beliau menginjakkan kaki beliau di kota Madinah. Kemudian di masa kekhilafahan beliau, Umar bin Khattab, beliau sangat terkenal dengan perhatiannya terhadap rakyat. Di dalam sebuah riwayat disebutkan datang ya rombongan pedagang datang ke kota Madinah. Kemudian mereka singgah di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, ya, mari kita jaga ya kafilah ini, barang dagangannya mereka dari pencurian." Ya. Akhirnya Umar dan Abdurrahman bin Auf mereka berjaga begadang sepanjang malam ya, salat. Kemudian ketika Umar sedang salat, dia mendengarkan tangisan bayi. Fatawajjaha nahwahu. Ketika mendengar tangisan bayi, Umar langsung mendatanginya. Lihat pemimpin kaum muslimin ya. Ketika mendengar suara bayi di tengah malam, langsung didatangi oleh Umar bin Khattab. Faqala li ummihi, Umar berkata kepada ibunya, "Ittaqillah wa ahsini ila sabiyyika." Bertakwalah kepada Allah wahai ibu dan berbuatlah yang baik kepada anakmu, ya. Jadi jangan disia-siakan, ya. Lihat bagaimana seorang pemimpin, ya, menasehati para ibu-ibu agar berbuat baik kepada anak-anaknya, ya. Ya kalau malam, ya ini dirawat anaknya, jangan sampai menangis seperti itu. Kemudian setelah itu Umar kembali kepada tempatnya. Ketika sudah berlalu malam, ya, masih malam, terdengar lagi tangisan bayi tersebut, ya. Maka datang lagi Umar kepada ibu tersebut mengatakan, "Waihaki, celaka engkau wahai ibu, inni la'araka umma su'in." Ya, sungguh ya saya yakin kau ini adalah ibu yang buruk. Ya. Mali arabnaka la yuqirru mundu lailah. Kenapa kok saya dari tadi dengar anakmu ini nangis terus? Ya. Kenapa kok nangis terus? Ya. Ternyata dijelaskan oleh sang ibu, ya, "Wahai Umar, ya, sesungguhnya saya ini sedang menyapih anak saya, ya. Saya ini sedang menyapih anak saya karena Amirul Mukminin, ya, tidak memberikan tunjangan kecuali bagi anak-anak yang sudah disapih, ya. Makanya ibu tadi pengen segera menyapih anaknya. Maka Umar bertanya, ya, sudah berapa umurnya? Ibu tersebut menjawab, sudah 6 bulan. Ya, kata Umar, la ta'jali, jangan terburu-buru, ya, jangan terburu-buru. Kemudian ketika masuk sholat subuh, ya, maka ketika sholat, ya, para jamaah tidak bisa mendengar bacaannya Umar, ya. Kenapa? Karena Umar selama sholat terus-menerus menangis, ya, sampai tidak terdengar bacaan beliau. Begitu setelah, ya, Umar sholat, maka Umar mengatakan berkhutbah di depan manusia, "Ya bu'san li Umar, celakanya wahai Umar, ya. Kam qatala min auladil muslimina, betapa banyak dia sudah membunuh anak-anak dari kaum muslimin, ya. Kemudian, ya, an la ta'jilu sibyanakum anil fitam fa inna nufridu likulli mauludin fil Islam." Janganlah kalian wahai kaum muslimin segera untuk menyapih anak-anak kalian, karena sesungguhnya kami akan memberikan tunjangan bagi seluruh bayi yang lahir di dalam Islam, ya. Maka semenjak ini ditulislah ke seluruh penjuru negeri kaum muslimin, semua bayi yang lahir di dalam Islam dijamin oleh, ya, pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, ya. Maka inilah kita lihat bagaimana seorang pemimpin khalifah, ya, beliau sangat perhatian terhadap kaum muslimin, ya, dan berusaha untuk menjamin kesejahteraan kaum muslimin hingga seluruh bayi dijamin oleh Umar bin Khattab.
Begitu pula dengan suatu hari Umar pernah keluar di tengah malam. Kemudian Talha melihat Umar berjalan di tengah malam diikuti oleh Talha. Akhirnya diikuti, ternyata Umar masuk ke dalam sebuah rumah. Setelah Umar keluar dari rumah tersebut, maka Talha berusaha untuk menyelidiki. Dia masuk ke dalam rumah tersebut, faida bi'ajuzin amya muqidah. Ternyata di dalam rumah tersebut ada seorang nenek yang sudah tua, yang buta, yang lumpuh, tidak bisa berjalan. Maka ditanyakan, ma bala hadzal rajul yatika, siapakah lelaki ini yang datang kepadamu, apa urusannya? Maka kata wanita tersebut, innahu yata'ahaduni, sesungguhnya lelaki ini selalu datang kepadaku, mundu kala wa kala, sejak dahulu kala, terus menerus rutin datang kepadaku. Ya'tini bima yuslihuni, dia datang untuk memberikan manfaat kepadaku, wa yukhriju annil adha, dan membersihkan kotoranku. Jadi inilah bagaimana Umar al-khalifah, beliau benar-benar memperhatikan kaum muslimin, hingga seorang wanita yang buta dibantu oleh Umar setiap waktunya untuk membersihkan dan memberikan bantuan kepadanya. Para sekalian rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya kita akan berbicara tentang keutamaan Umar ibn Khattab. Di antara keutamaan Umar bin Khattab adalah yaitu pertama, istana di surga, yaitu beliau akan mendapatkan sebuah istana di surga, dan mungkin sudah disebutkan tadi di dalam pertemuan yang sebelumnya bahwasannya Umar bersama Abu Bakar adalah termasuk salah satu orang-orang dari 10 orang yang dijamin oleh Nabi SAW telah berada di surga. Jadi Sa'id bin Zaid, beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, asyratun fil jannah, ada 10 orang yang berada di surga, sudah dijamin masuk surga. Yang pertama adalah siapa? Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman, wa Ali, wa Talha, wa Zubair, wa siapa lagi? Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Kemudian siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian Sa'id bin Zaid diam. Maka kata para tabi'in, loh kan baru 9, mana satu lagi yang 10, Kemudian masih diam Sa'id bin Zaid. Demi Allah, kabarkanlah kepada kami. Baru Sa'id bin Zaid, yang kunyanya namanya adalah Abul A'war, mengatakan, tansyudunani billah al-ashir huwa Abul A'war fil jannah, dzakara nafsahu, yaitu bahwasanya yang ke-10 adalah saya sendiri, yaitu Sa'id bin Zaid, Jadi ini adalah termasuk dari 10 orang yang telah dijamin surga oleh Nabi SAW. Dan khusus bagi Umar Khattab, disebutkan di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari, yaitu ketika Nabi SAW sedang tertidur, baina ana naimun ra'aituni fil jannah, Nabi SAW melihat diri beliau berada di dalam surga. Fa idza ana bimra'atin tatawaddau ila janibi qasrin, tiba-tiba aku melihat ada seorang wanita yang sedang berwudu di samping sebuah istana. Faqultu liman hadzal qasru, maka Nabi SAW bertanya, milik siapakah istana ini? Faqalat, wanita tersebut mengatakan, li Umar, istana ini adalah miliknya Umar bin Khattab. Fadzakartu ghiratahu fa walaitu mudbira, maka aku melihat bagaimana cemburunya Umar bin Khattab, ketika ingat bagaimana cemburunya Umar bin Khattab, maka Rasulullah SAW pergi. Fabaka Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab pun menangis. Kata beliau, ahalaika bi abi wa ummi ya Rasulullah aghar, apakah kepada dirimu ya Rasulullah aku bisa cemburu? Kita lihat bagaimana
Umar bin Khattab memiliki hati yang sangat lembut. Meskipun beliau adalah seorang yang tegar, ya, seorang yang lantang, ya, namun hati beliau adalah lembut. Ketika dikabarkan sebuah kabar gembira, yaitu dengan rumah di surga, maka beliau menangis, ya. Alaika bi abi wa ummi ya Rasulullah, apakah pantas sebagai diriku ya Rasulullah untuk cemburu kepadamu? Ya. Ikhwan wa akhwat fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara keutamaan Umar bin Khattab adalah ilmu beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Di antara hadis yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari di dalam sahih beliau, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang tertidur, ya, kemudian beliau melihat diri beliau, ya, syaribtu yakni labana, aku melihat, ya, aku meminum, yaitu susu. Hatta anduru irrayyi yajri fi dhufuri, sampai aku bisa melihat, ya, aliran susu tersebut di dalam, ya, di dalam jari tanganku mengalir. Au fi adfari, di dalam jari jemariku. Thumma nawaltu Umar, setelah Rasulullah SAW meminum susu tersebut, maka beliau menyerahkannya kepada Umar bin Khattab. Qalu fama awaltahu ya Rasulullah, dengan apa engkau mengartikan, mentakwilkan mimpimu tersebut ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, al-ilmu, ya, yaitu susu yang beliau minum itu hingga sampai ke seluruh tubuh beliau, mengalir di kuku-kuku beliau, ya, ini adalah ilmu, kata beliau. Berarti apa? Berarti apa yang Rasulullah SAW berikan kepada Umar bin Khattab adalah berupa ilmu, ya. Oleh karena itu banyak di antara ucapan-ucapan Umar bin Khattab, firasat-firasatnya Umar bin Khattab itu sesuai dengan wahyu, sesuai dengan, ya, firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang turun di Al-Qur'an. Di antaranya ada di dalam riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani dari sahabat Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW pada bersabda, innallaha ja'ala al-haqqa ala lisani Umar wa qalbihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan hak kebenaran itu ada pada lisannya Umar dan hatinya, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kebenaran itu pada lisannya Umar, ya, dan hatinya Umar. Begitu pula Ibnu Umar, ya, putranya Umar bin Khattab pernah mengatakan, ma nazala bin nas amrun qattu, tidak pernah ada satu urusan pun yang terjadi pada manusia, faqalu fihi wa qala fihi Umar, ya. Kemudian manusia berbicara dan Umar berbicara, ya. Kemudian apa? Illa nazala fil Qur'an ala nahwi ma qala Umar, melainkan ayat Allah Al-Qur'an akan turun sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab, ya. Jadi ada perkara nih, ya, ada suatu kejadian, kemudian Umar mengatakan begini dan begini, seharusnya begini dan begini, maka ternyata ayat Al-Quran sesuai turun dengan apa yang diucapkan oleh Umar, ya. Di antara contohnya adalah di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik. Qala Umar mengatakan, wafaqtullah fi thalathin, ya, aku, ya, sesuai dengan ayat Allah, ya, itu dalam 3 perkara. Awafaqani rabbi fi thalathin, atau Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan diriku di dalam 3 perkara, ya. Artinya ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan ucapannya Umar di dalam 3 perkara, kata Umar. Yang pertama adalah, yaitu ketika Umar berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lawit takhalta maqama Ibrahim musalla. Ya Rasulullah, ya, seandainya saja engkau menjadikan makam Ibrahim ini sebagai musalla, ya, maka turunlah di dalam surat Al-Baqarah, wattakhidu min maqami Ibrahim musalla, ya. Rasulullah SAW diperintahkan, ya, setelah tawaf, yaitu salat, ya, 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Maka sesuai perkataan Umar dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika Umar pernah berbicara kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah,
yadkhulu 'alaika al-barr wal fajir. Ya Rasulullah, yang masuk menemui dirimu ini ke dalam rumahmu ini ada orang yang baik, ada orang yang buruk, ya. Ada yang saleh, ada yang taleh. Fa amarta ummahatul mu'minin bil hijab. Seandainya saja, ya, kalau kau mau ya Rasulullah, maka perintahkanlah para ummahatul mu'minin ini untuk berada di balik hijab, ya. Berada di balik hijab. Maka kemudian apa yang terjadi? Ya. Akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab, ya, surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dan apabila kalian mau minta sesuatu kebutuhan kepada para ummahatul mukminin, maka mintalah dari balik hijab, ya. Jadi ucapannya Umar, ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33. Begitu pula yang terjadi ketika terjadi masalah antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau. Maka Umar bin Khattab mengatakan kepada para ummatul mukminin, pada istri-istri Nabi, "In intahaitunna aw la yubaddalanna Allahu rasulahu sallallahu alaihi wasallam khairan minkunna." Ya. Sebaiknya kalian ini berhenti, ya, dari membangkang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti bagi Rasulullah sallallahu yang lebih baik daripada kalian. Ya. Kemudian sampai kata Umar, aku mendatangi salah satu dari istri beliau, maka di antara istri beliau mengatakan, "Ya Umar, ama fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ya'idu nisahu?" Apakah Rasulullah SAW tidak cukup untuk memberikan nasihat kepada istri-istrinya sampai kamu ikut-ikutan nimbrung ke dalam masalah keluarga, ya? Akhirnya ternyata turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat yang kelima, asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna muslimat, ya. Apabila kalian, ya, tidak berhenti untuk membangkang dari Rasulullah SAW, maka bisa jadi Rabb kalian atau Rabbnya Nabi SAW, ya, memerintahkan kepada Nabi SAW untuk mentolak, menceraikan kalian semua, dan Allah akan menggantikan bagi dirinya istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yaitu dari wanita kaum muslimat, ya. Ini adalah 3 tempat di mana Umar sesuai dengan Al-Quran, ya. Sebelum Al-Quran turun, maka Umar telah mengucapkan kalimat-kalimat tersebut, baik secara lafadznya maupun secara maknanya, ya. Ini menunjukkan tentang kedalamannya ilmu Umar bin Khattab, dan dia memiliki hak di dalam lisannya. Begitu pula yang terjadi ketika Abdullah bin Ubay ibn Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, kepalanya orang-orang munafikin, meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW akan menyolati Abdullah bin Ubay. Maka Umar mencegah, ya, "Ya Rasulullah, tusalli alaihi." Wahai Rasulullah, apakah kamu ini benar-benar mau menyolatinya? Ya. Wa qad nahaka rabbuka an tusalli alaihi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah melarang kamu ya Rasulullah untuk salat kepada orang munafik, ya? Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjawab, "Innama khayyarina Allah." Enggak, aku belum dilarang, melainkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepadaku, ya. Di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala firman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum." Baik engkau memohon ampun bagi mereka ataupun engkau tidak memberikan, ya, memohonkan ampun bagi mereka, bahkan apabila engkau intastaghfir lahum sab'ina marrah, apabila engkau memohon ampun 70 kali, maka Allah tidak akan mengampuni mereka, ya, dalam surat At-Taubah ayat 80. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasa'azidu ala sab'in, saya akan menambahkan doa saya lebih dari 70 kali, ya, agar diampuni Abdullah bin Ubay. Maka kata Umar bin Khattab, "Innahu munafik." Orang ini adalah munafik ya Rasulullah, ya. Akhirnya turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat yang ke-84, "Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada." Wahai Muhammad, janganlah kamu salat, ya, atas seorang pun dari orang munafik selama-lamanya, ya. Lihat bagaimana Umar menetapkan ini orang ini munafik, jangan salat, ya. Maka datanglah firman Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan ucapan Umar bin Khattab, ya.
Begitu pula dengan kisah tentang ya para tawanan perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, maka 70 orang dari orang-orang Quraisy ditahan. Ya, tertawan. Maka Rasulullah SAW memanggil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Kemudian meminta pendapat mereka. Pendapatnya Umar apa? Ya. Berkata Umar, ya, berikanlah ya Aqil, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Ali bin Abi Thalib, penggal kepalanya, ya. Kemudian berikan kepadaku, ya, saudara-saudaraku, aku penggal kepalanya, ya. Akan tetapi kata Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, ya, mereka adalah saudara-saudara kita, mereka adalah paman-paman kita, ya. Maka kita mengambil fidyah saja. Maka Rasulullah SAW lebih memilih pendapatnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu mengambil fidyah, ya, al-fida, yaitu mengambil pengganti. Kemudian ketika esok harinya Umar bin Khattab datang menemui Rasulullah SAW, maka dia mendapati Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW, keduanya sedang menangis, ya. Maka berkata Umar bin Khattab, ma abkakuma, apakah yang membuat kalian berdua menangis ya Rasulullah, ya. Akhbirni, ya, kabarkanlah kepada, kasih tahu sebab kenapa kalian, ya, menangis. Kalau memang alasannya itu benar, maka aku pun akan menangis. Kalau tidak ada alasan bagiku untuk menangis, maka aku akan berusaha untuk menangis. Maka Rasulullah SAW menjawab, abki lilladhi aradu alayya ashabuka min akhdhimul fida, ya. Yang membuatku menangis adalah karena mengambil pendapatnya sahabat-sahabatmu ini, yaitu untuk mengambil pengganti bagi para tawanan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan di dalam surat Al-Anfal, ya, ayat 67 sampai ayat 69, maka nali nabiyyin an yakuna lahu asra. Ya, tidak pantas bagi seorang nabi untuk mengambil tawanan, ya. Jadi, ya, ini adalah sebuah peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak boleh untuk mengambil tawanan atau mengambil pengganti dari tawanan tersebut, ya. Yang benar adalah pendapatnya Umar bin Khattab sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal, ya, mulai 67 sampai ke ayat 69, ya. Kemudian para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Sini kita perlu membahas tentang bagaimana kerasnya Umar di dalam membela agama Allah, ya. Bagaimana kerasnya Umar dalam membela agama Allah. Ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW sedang melakukan perjalanan jauh dalam sebuah peperangan, maka salah seorang muhajirin memukul seorang ansor, ya. Seorang muhajirin memukul seorang ansor. Kemudian orang ansor ini memanggil kawan-kawannya, ya lal ansor, wahai orang-orang ansor, ya, bantulah aku. Kemudian orang muhajir ini dia juga memanggil teman-teman, ya muhajirin, wahai orang muhajirin, bantulah aku, ya. Akhirnya mau terjadi bentrokan antara orang Ansor dan orang-orang muhajirin. Maka kemudian Rasulullah SAW ketika mendengar hal ini, beliau, ya, marah. Ma balu da'wal jahiliyah, kenapa kok aku mendengar, ya, panggilan-panggilan jahiliyah ini, ya, panggilan-panggilan, ya, kumpulan atau, ya, kelompok atau, ya, suku, ya. Maka kemudian mereka mengadukan bahwasanya ada orang muhajir yang memukul orang Ansor. Maka Rasulullah SAW mendamaikan di antara mereka. Namun ketika Abdullah bin Ubay mendengar hal ini, ya, beliau mengatakan, ama wallahi la in raja'na ilal madinati la yukhrijannal a'azzu minal adzal. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, kepalanya orang munafik, seandainya kita kembali ke Madinah, ya, sesuai dengan ayat di dalam surat Al-Munafiqin, ya, seandainya kita kembali ke kota Madinah, maka sungguh orang-orang yang mulia akan mengeluarkan orang-orang yang hina, ya, yaitu penduduk Madinah akan mengeluarkan para muhajirin, ya. Ketika berita ini sampai kepada Rasulullah SAW dan Umar ada di situ, maka apa kata Umar? Ya Rasulullah, idzan li adribu unuqahu. Ya Rasulullah, izinkanlah aku akan penggal dirinya, ya.
Ketika mendengar bagaimana Rasulullah SAW dihina, maka Umar ya, beliau dengan tegas ya, izinkanlah aku untuk memenggal kepala ini orang ini ya. Maka ya ini menggambarkan bagaimana kerasnya Umar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, terhadap ya pembelaan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya bagaimana ya Umar di dalam meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bagaimana kerasnya Umar dalam meneladani Rasulullah SAW. Di sini ada beberapa gambaran yang sangat ya, baik. Di antaranya adalah ketika Umar mendatangi Hajar Aswad. Kemudian Umar mencium Hajar Aswad. Berkata Umar, "Inni a'lamu annaka Hajar." Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau wahai Hajar Aswad adalah hanya sebuah batu. La tadurru wa la tanfa'u, engkau tidak bisa memberikan bahaya dan tidak bisa memberikan manfaat ya. Ini menunjukkan bagaimana tauhidnya Umar. Yang bisa memberikan manfaat dan bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala ya. Laula anni ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku enggak mungkin akan menciummu ya. Ini menunjukkan bagaimana bahwasanya Umar bin Khattab ya sangat meneladani mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencium Hajar Aswad, maka Umar bin Khattab pun tidak akan mencium Hajar Aswad. Begitu pula ketika suatu hari ya Umar bin Khattab sedang berangkat ke masjid ya untuk sholat Jumat. Ini dalam riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Ketika Umar bin Khattab sedang berjalan untuk menuju masjid, kemudian melewati rumahnya Al-Abbas, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia kena air ya, ada talang begitu ya, dia keterocohan air begitu ya, terkena air. Maka ketika melihat hal ini ya, oh nanti bisa terkena orang lain ya, kaum muslimin yang lain, maka oleh Umar dicabut talang tersebut. Maka ketika melihat tersebut Al-Abbas mengatakan kepada Umar, "Qala tamizabi, engkau tadi mencabut talangku ini, wallahi ma wada'ahu haitsu kana illa Rasulullah sallam." Ya. Demi Allah tidak ada yang meletakkan talang ini ya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya talang ini yang dulu meletakkan ini sengaja saya jaga karena yang meletakkan talang ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dengan tangan beliau. Ya. Maka Umar ketika mengetahui tersebut, beliau mengatakan, "Demi Allah ya, saya bertekad pokoknya kamu harus menaiki punggung saya ini dan meletakkan kembali talang ini ke tempatnya sebagaimana Rasulullah SAW dahulu meletakkannya." Ya, lihat bagaimana ya Umar bin Khattab sangat mengikuti ittiba ya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Sampai talang yang dahulu diletakkan oleh Rasulullah SAW, maka para sahabat sangat ya mengagungkan hal ini dan menjaga hal tersebut. Kemudian para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ya, demikian gambaran tentang bagaimana ittiba'nya Umar terhadap sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya bagaimana gambaran Umar ya bersemangat berlomba-lomba terhadap ya pahala dan ibadah. Semangat Umar dalam berlomba-lomba di dalam ibadah. Di antara hal yang menunjukkan hal ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Berkata Umar bin Khattab, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa." Rasulullah SAW memerintahkan kami para sahabat untuk bersedekah. Fa wafaqa dzalika malan indi. Maka ketika kami diperintahkan tersebut, pas saya sedang memiliki harta. Fakultu, maka Umar mengatakan, "Al yauma asbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yauman." Pada hari ini saya akan bisa unggul dari Abu Bakar. Dan saya belum pernah bisa unggul dari Abu Bakar ya, walaupun sehari pun belum pernah. Faji'tu binisfi mali, maka aku pun datang kepada Rasulullah SAW membawa separuh hartaku ya. Jadi kalau punya uang ya misalnya 1 juta, maka separuhnya
ya dibawa oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, ketika aku menyerahkan hartaku pada Rasulullah SAW, beliau bertanya, ma abqaita li ahlika, apakah yang kamu sisakan bagi keluargamu? Qultu mitlahu, maka kata Umar, saya tinggalkan seperti yang saya sedekahkan ini. Maka Nabi SAW ya mengatakan ini adalah perbuatan yang bagus. Setelah Abu Bakar datang, ya setelah Umar, Abu Bakar datang, ya membawa seluruh harta yang dimiliki oleh Abu Bakar. Maka Nabi SAW bertanya kembali, ya Abu Bakrin ma abqaita li ahlika, wahai Abu Bakar, apakah yang kamu sisakan bagi keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulahu, saya sisakan bagi mereka, tinggalkan bagi keluarga saya Allah dan Rasulnya. Artinya semuanya inilah yang saya punya, saya berikan ya Rasulullah. Maka sejak itu Umar mengatakan, la asbikuka aw la usabikuka ila syai'in abada, saya tidak mungkin bisa mengunggulimu ya dalam hal apapun selama-lamanya wahai Abu Bakar. Ya, ini menunjukkan bagaimana semangatnya Umar bin Khattab untuk ya senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meladani Umar bin Khattab. Di dalam riwayat An-Nasa'i yang disahkan oleh Al-Albani, Nabi SAW pernah bersabda, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar, teladanilah dua orang yang setelahku ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya. Dan di antara keutamaan Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab merupakan seorang pemimpin yang hebat. Ya. Nabi SAW pernah bersabda, utitu fil manami anni anzi'u bidalwin bakratin ala qalibin. Aku diperlihatkan di dalam mimpiku bahwasanya aku mengambil sebuah timba dari sumur. Lalu datang Abu Bakar, kemudian dia menimba satu atau dua kali timba dengan lemah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kemudian datang Umar bin Khattab, maka berubahlah timba tersebut menjadi besar. Aku tidak pernah melihat seorang yang besar yang melakukan yang sepertinya. Hingga akhirnya manusia telah minum, dan manusia bisa memberi minum ternak-ternak mereka. Ya. Ini adalah menunjukkan tentang masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Ya. Abu Bakar mengambil satu atau dua dengan lemah, yaitu hanya ya 1 atau 2 tahun saja. Sedangkan Umar bin Khattab, ya, beliau telah melakukan banyak sekali hal, ya, dan ini merupakan tanda kepemimpinan beliau yang sangat hebat. Di antara keutamaan Umar bin Khattab adalah yaitu bahwasanya syaitan lari darinya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dahulu Umar bin Khattab pernah minta izin untuk masuk menemui Rasulullah SAW, dan saat itu ada banyak wanita Quraisy yang berada di sisi beliau. Mereka sedang berbicara dengan beliau dan mereka mendominasi pembicaraan. Mereka berbicara dengan suara yang tinggi melebihi suara beliau alaihissalatu wassalam. Maka ketika Umar bin Khattab meminta izin, langsung para wanita tersebut berdiri dan bersembunyi di balik hijab. Ya. Ketika dengar suaranya Umar, langsung mereka sembunyi. Maka Rasulullah SAW pun mengizinkan Umar untuk masuk. Lalu Rasulullah SAW tertawa. Umar berkata, semoga Allah melanggengkan kegembiraanmu ya Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, aku merasa heran dengan para wanita yang barusan bersamaku. Ketika mereka mendengar suaramu wahai Umar, mereka langsung bersegera menuju hijab. Umar berkata, seharusnya engkau lebih mereka segani daripada diriku wahai Rasulullah. Umar berkata, wahai para wanita yang menjadi musuh-musuh diri kalian sendiri, apakah kalian takut kepadaku dan tidak segan terhadap Rasulullah SAW? Mereka menjawab, iya, karena engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bersabda, teruskanlah wahai Abu Khattab, ya, walladhi nafsi biyadihi, ma laqita syaitanu salikan fajjan qattu illa salakan fajjan ghairu fajjika. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah engkau atau syaitan menjumpaimu menempuh suatu jalan, melainkan syaitan tersebut akan mengambil jalan lain selain jalan yang engkau ambil. Ya.
Jadi kalau ada ya Umar bin Khattab sedang lewat, maka syaitan itu akan kabur, ya. Syaitan akan menjingkir, ya. Maka ya, ini adalah sebuah keutamaan bagi Umar bin Khattab, ya. Dan kita bisa untuk ya meniru hal ini, ya, yaitu dengan kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita keluar rumah, kita membaca apa? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala hina kharaja min baitihi, barang siapa yang mengucapkan ketika keluar dari rumahnya, bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka yuqalu inda idzin, ya, kufita, engkau telah dicukupi, wa wuqita, engkau telah dijaga, wa hudida, engkau telah diberikan petunjuk, wa tanaha anhu syaitan, dan syaitan akan menyingkir darinya, ya. Ya, maka ini adalah ya kita bisa melakukannya, ya, yaitu dengan kita mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan kita membaca Al-Baqarah di dalam rumah, dengan kita membaca bismillah ketika masuk rumah, dengan kita membaca bismillah sebelum makan, dan sunnah-sunnah lainnya, ya, maka syaitan akan lari dari diri kita. Kemudian di antara keutamaan Umar bin Khattab adalah selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq. Dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya dia mendengar Ibnu Abbas berkata, jasad Umar diletakkan di atas ranjangnya dan manusia mengkafaninya. Lalu mereka mendoakannya dan menyolatnya sebelum diangkat, dan aku berada di antara mereka. Tidak ada yang mengejutkanku kecuali ketika seorang laki-laki mengambil pundakku, ternyata dia adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, kaget Ibnu Abbas, ya, ternyata dilihat ada Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mendoakan Umar dengan rahmat Allah, dan dia berkata, tidaklah engkau meninggalkan seorang pun yang lebih aku sukai untuk Allah berikan kepadanya seperti apa yang telah Allah berikan kepadamu demi Allah. Sesungguhnya aku menyangka bahwasannya Allah akan mengumpulkanmu bersama kedua sahabatmu, dan sungguh betapa sering aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, ya. Jadi ini adalah ya ucapan Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, sehingga tidak benar, ya, yang ucapan yang disebutkan oleh orang Syiah Rafidhah bahwasannya ya ada permusuhan antara Umar dan Ali, ya. Namun mereka adalah ya saling mencintai, ya. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri mengakui tentang keutamaan Umar bin Khattab, yaitu seringkali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, aku bersama Abu Bakar dan Umar, aku bersama Abu Bakar dan Umar. Begitu pula di antara bantahan yang membantah ya hal ini adalah di antaranya ucapan ya dari para imam yang dianggap oleh orang-orang Syiah, yaitu di antaranya adalah ucapannya Ibnu Mas'ud, hubbu Abi Bakrin wa Umar wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah. Mencintai Abu Bakar dan Umar dan mengetahui keutamaan mereka berdua adalah bagian dari sunnah, ya. Kemudian pernah dikatakan kepada Hasan al-Basri, ya, hubbu Abu Bakrin wa Umar sunnah. Cinta kepada Abu Bakar dan Umar hukumnya hanya sunnah. Maka Hasan al-Basri menjawab, la faridah, bukan, hukumnya adalah wajib, ya. Berkata pula Tawus, hubbu Abu Bakrin wa ma'rifatu fadlihima minas sunnah. Mencintai Abu Bakar dan mengetahui keutamaan Abu Bakar dan Umar adalah bagian dari sunnah. Begitu pula ketika ya Abi Ja'far Muhammad bin Ali ya bin Abi Thalib mengatakan, man la ya'rifu fadla Abi Bakar wa Umar faqad jahila sunnah. Barang siapa yang tidak mengetahui keutamaan Abu Bakar dan Umar, maka dia telah jahil terhadap sunnah, ya. Berkata Ja'far As-Shadiq, ya, salah seorang yang diimamkan oleh orang Syiah, Abu Bakar jadi afa yasubbur rajulu jaddahu, Abu Bakar adalah kakekku. Mana mungkin seorang lelaki akan ya mencela kakeknya? La nalatni syafa'atu Muhammadin illam atawallahuma wa abra'a min aduwihima. Aku tidak akan mungkin mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad kecuali kalau aku mencintai Abu Bakar dan Umar dan aku berlepas diri dari musuh-musuhnya Abu Bakar dan Umar. Ya. Berkata ya Zain ibn Ali, ya, yang dikenal imamnya madhab Zaidiyah, ya, Syiah Zaidiyah, ya. Berkata imam mereka Zaid bin Ali ibn Husain, ya,
Al-bara'atu min bugdi Abi Bakar wa Umar, al-bara'atu min bugdi Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa yang berlepas dirinya dari membenci Umar dan Abu Bakar dan Umar, maka dia telah selamat dari murkanya Ali bin Abi Thalib, ya. Artinya bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah mencintai orang-orang yang mencintai Abu Bakar dan Umar. Dan Ali bin Abi Thalib membenci orang-orang yang membenci Abu Bakar dan Umar, ya. Kemudian di sini ada tentang terakhir, ya, kematian Umar bin Al-Khattab, ya. Karena waktu telah, ya, habis, ya. Sebenarnya banyak sekali, ya, yang bisa kita dapatkan dari kisah kematian Umar bin Khattab, ya. Di antaranya mari kita baca, ya, sedikit. Yaitu Umar bin Khattab saat itu di waktu subuh, ya. Berkata perawi, dan dahulu apabila Umar melewati antara dua shaf, maka dia berkata, istau, luruskan dan dapatkan shaf. Hingga apabila dia sudah tidak mendapati celah di dalam barisan shaf, maka Umar pun maju lalu bertakbir. Saat itu sepertinya dia membaca surat Yusuf atau surat An-Nahl atau yang semisalnya, sehingga memungkinkan orang-orang yang datangnya terlambat bisa sholat berjamaah. Namun ketika Umar hendak bertakbir, aku mendengar Umar berteriak, anjing ini telah membunuhku, atau berkata anjing ini telah menerkamku. Maka ketika penikam itu menusuknya, lalu penikam itu menyerang dengan sebuah pisau bermata dua, penikam itu tidaklah melewati seorang pun baik di sebelah kanan atau kirinya, melainkan dia menikamnya pula, ya. Setelah menikam Umar, maka dia lari ke arah para jamaah, ya, jamaah salat, kemudian membabi buta menikam. Ketika seorang dari kaum muslimin melihat hal itu, dia melemparkan baju mantelnya dan tepat mengenai si penikam itu. Dan ketika dia menyadari bahwasanya dia akan tertangkap, dia membunuh dirinya, ya. Kemudian Umar memegang tangan Abdurrahman bin Auf dan menariknya ke depan. Siapa saja yang berada di dekat Umar saat itu di saf pertama, maka pasti dapat melihat apa yang aku lihat. Adapun orang-orang yang berada di sudut-sudut masjid, ya, di saf di belakang, mereka nggak tahu peristiwa tersebut, selain tiba-tiba suara Umar hilang. Maka mereka berkata subhanallah, subhanallah, ya. Maka Abdurrahman melanjutkan salat jamaah dengan secara ringan, ya, dalam riwayat hanya membaca wal asri dan inna a'taina. Kemudian Umar berkata kepada Ibnu Abbas, lihatlah siapa yang telah membunuhku. Ibnu Abbas berkeliling sesaat lalu kembali dan berkata, yang membunuh adalah budaknya Al-Mughirah. Umar bertanya, budak yang pandai membuat pisau itu? Ibnu Abbas berkata, ya benar, ya, yaitu yang dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah Al-Majusi, yang saat ini kuburannya, ya, dibangun oleh orang-orang Syiah, ya, dan disembah, ya. Bahkan mereka memberikan julukan Aba Syuja atau Baba Syuja, ya, bapak pemberani, ya. Orang yang membunuh orang terbaik di dalam Islam diagungkan oleh orang Syiah, ya. Bahkan dianggap sebagai bapak yang pemberani, ya. Bahkan mereka sering berdoa, ya Allah, bangkitlah kami bersama, ya, Aba Syuja, bapak pemberani ini, ya. Padahal pembunuh tersebut, ya akan, ya, mati atau dibangkitkan bersama mereka di dalam neraka insyaallah. Umar bertanya, ya, semoga Allah membunuhnya. Sungguhnya aku telah memerintahkan dia untuk berbuat ma'ruf. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kematianku di tangan orang yang mengaku beragama Islam, ya. Karena Abu Lu'lu'ah saat itu adalah dalam keadaan musyrik dalam agama orang-orang Persia, Majusi. Kemudian, ya, kita lewat, ya. Orang-orang saat itu khawatir. Ada yang berkata Umar tidak apa-apa, ada yang berkata aku sangat mengkhawatirkan keadaan Umar. Kemudian Umar disuguhkan anggur lalu dia meminumnya, namun keluar lewat perutnya. Kemudian diberikan susu, lalu diminumnya, susu itu keluar melalui perutnya. Akhirnya orang-orang menyadari bahwasanya Umar akan segera meninggal dunia. Maka para sahabat menjenguknya. Tiba-tiba datang seorang pemuda berkata, berbahagialah engkau wahai Amirul Mukminin dengan kabar gembira dari Allah, karena engkau telah mendampingi menjadi sahabat Rasulullah SAW dan telah terdahulu masuk Islam. Lalu Anda diberi kepercayaan menjadi pemimpin dan Anda telah menjalankan dengan adil. Lalu Anda mati syahid. Umar berkata, aku sudah merasa senang
jika masa kekhalifahanku berakhir netral, tidak terkena dosa maupun tidak mendapatkan pahala. Ketika pemuda itu berlalu ternyata tampak sarungnya menyentuh tanah. Lalu Umar berkata, bawa kembali pemuda itu kepadaku. Umar berkata kepadanya, wahai anak saudaraku, angkatlah pakaianmu, ya, maksudnya di atas mata kaki. Ya, angkatlah pakaianmu karena yang demikian itu lebih mengawetkan pakaianmu dan lebih bertakwa kepada Rabbmu, ya. Kemudian ya Umar berwasiat tentang hutang-hutang beliau. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ya permasalahan tentang isbal bukan permasalahan yang ringan. Umar ketika dia ditusuk dan harus memikirkan tentang permasalahan tentang siapakah khalifah sebelumnya, ya. Namun ketika melihat ada seorang ya pemuda yang isbal, maka beliau mengingatkannya, ya, menunjukkan bahwasanya perkara isbal bukanlah perkara yang ringan, ya. Maka bagi kita disunahkan untuk mengangkat ya celana kita maupun sarung kita di atas mata kaki sebagaimana dalam hadis ini, ya. Dan masih banyak lagi, silakan antum baca ya tentang kisah kematian Umar ini bisa dilihat di dalam ya Sahih Bukhari, ya, bab khusus tentang atau hadis khusus yang sangat panjang tentang kisah kematian Umar. Dan ini mungkin yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi para hadirin sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kemampuan untuk bisa meneladani para khulafaur rasyidin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.